Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sejahtera seluruh masyarakat di Provinsi Bengkulu. Alhamdulillah, puji syukur pada kesempatan pagi hari ini akan kami sampaikan press release terkait APBN di Provinsi Bengkulu. Tapi izin Bapak Ibu sekalian, perlu kita relaksasi dengan pantun dulu. Pagi-pagi ke pasar Baru Koto, jangan lupa beli paitat. Mari kita simak press release APBN kita. Semoga Bengkulu maju semakin cepat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, akan kami sampaikan, laporkan terkait kinerja APBN sampai dengan bulan Mei tahun 2024. Tentunya kita ketahui bersama pada triwulan 1 2024 ini pertumbuhan ekonomi PDRB di Provinsi Bengkulu sebesar 4,64% dibanding akhir tahun yang lalu. Ini tentu lebih tinggi sedikit, tetapi ini menjadi tantangan karena masih di bawah pertumbuhan secara nasional yang sebesar 5,11%. Untuk inflasi sampai dengan bulan Mei kita ketahui sebesar 3,71%. Jadi ini range ini juga menjadi tantangan. Mengingat ya target kita 2,5 plus minus 1, jadi ini agak sedikit lebih tinggi dari batas maksimal. Kemudian untuk Gini rasio kita di Provinsi Bengkulu bagus dibanding nasional 0,333, secara nasional 0,38. Kemudian tingkat pengangguran terbuka 3,17%, lebih rendah dibanding nasional yang sebesar 4,82%. Dan juga kita punya keunggulan dari nilai IPM kita kemarin sempat naik cukup signifikan sebesar 74,3, dan juga nilai tukar petani ini luar biasa untuk Provinsi Bengkulu di angka 175,06. Ini lebih tinggi dibanding nasional yang sebesar 116,71. Bapak Ibu sekalian, masyarakat di Provinsi Bengkulu, untuk kinerja APBN regional Bengkulu gitu, jadi secara total di Provinsi Bengkulu sampai dengan bulan Mei ini kita sudah mengkolek pendapatan negara sebesar 1,245 triliun. Ini kalau secara persentase sebesar 37,43% dari target. Tetapi angka ini terkontraksi dibanding periode yang sama bulan Mei tahun 2023. Jadi kontraksi sebesar 19,5%. Sedangkan untuk belanja negara ini sudah terrealisasi sebesar 6,05 triliun gitu ya, atau sebesar 37,49% dari pagu. Jadi ini mengalami peningkatan signifikan dibanding periode yang sama tahun lalu sebesar 11,7% peningkatannya gitu. Nah ini kalau kita lihat dari pendapatan dan belanja ini ada perhitungan istilahnya defisit atau keseimbangan primernya minus sebesar 4,8 triliun. Ini di mana belanja negara yang ada di sini jauh lebih tinggi dibanding collecting pendapatan negara yang ada di Provinsi Bengkulu. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kami jelaskan mengenai pendapatan negara gitu ya. Jadi pendapatan negara ini kita punya target 3,328 triliun, dan sampai dengan bulan Mei sudah terrealisasi sebesar 1,245 triliun atau sebesar 37,43%. Ini kita disampaikan, ini ada kontraksi sebesar 19,5%. Penopang tertinggi dari penerimaan pendapatan negara adalah dari penerimaan perpajakan. Jadi ada perpajakan dalam negeri dan juga penerimaan bea dan cukai. Untuk PPh non migas ini sudah tercapai 35,79%. Ini terkontraksi sebesar 17,4%. Ini disebabkan karena turunnya kinerja badan usaha yang ada di sini akibat penurunan produksi sawit serta turunnya permintaan dan harga batu bara di pasar internasional. Dan juga di awal tahun kemarin kita juga ada restitusi yang cukup besar di antara bulan Januari sampai dengan Mei 2024 ini.
Sedangkan untuk kinerja PPN, penerimaan PPN ini meningkat ya dibanding periode yang lalu 1,1%. Jadi sudah tercapai sekitar 388,29 miliar rupiah. Kemudian untuk pajak lainnya ini juga mengalami kontraksi 6,2%. Ini pajak lainnya ini kontraksi karena penggunaan materai. Ini sekarang terpusat di pusat sehingga ada sedikit kontraksi sini. Kemudian untuk penerimaan bea dan cukai ini angkanya sebesar sekitar 377 miliar atau baru tercapai 1,41%. Jadi angka ini juga kita punya challenge di tahun 2024 untuk Provinsi Bengkulu. Target penerimaan bea cukai ini naik signifikan. Yang dulu targetnya 6,5 miliar, sekarang 26,71 miliar. Jadi kontraksinya cukup besar. Kemudian yang mengembirakan juga sudah mulai ada penerimaan cukai. Ini yang berasal dari setoran dari pabrik cukai CV Rafflesia Mekar Mandiri yang ada di Kabupaten Rejang Lebong. Jadi ini penerimaan cukainya sudah masuk. Kemudian untuk penerimaan bea masuk ini berasal dari IMEI HKT gitu sebesar sekitar 12 juta. Kemudian juga ada bea keluar yang ini berasal dari ekspor cangkang sawit. Namun ini juga mengalami kontraksi ya karena disebabkan adanya penundaan ekspor ya karena ada pendangkalan di pelabuhan Padang Bay gitu. Sehingga ini menunda ya, mudah-mudahan nanti menjelang akhir tahun pengerukan di Padang Bay sudah selesai, ini kinerja ekspor dari cangkang sawit bisa terus meningkat. Kemudian untuk penerimaan negara bukan pajak ini sudah tercapai sekitar 99,16% gitu. Tapi ini terkontraksi gitu, terkontraksi yang dipengaruhi dari harga komoditas SDA yang secara dunia turun gitu sehingga mempengaruhi PNBP SDA. Kemudian untuk pendapatan BLU ini tentunya meningkat ya dibandingkan ada PNBP lainnya yang ini memang ada switching ya. Dulu ada Satker pengelola PNBP, sekarang menjadi Satker yang tata kelolanya Badan Layanan Umum yaitu di UIN FAS. Bapak Ibu sekalian, untuk kinerja belanja negara dari total pagu APBN sebesar 16,14 triliun sudah terrealisasi 6,605 triliun atau 37,49%. Untuk belanja pemerintah pusat sudah terrealisasi 35,17% dan ini terutama ditopang dari realisasi belanja pegawai karena kemarin sudah sampai dengan bulan Mei sudah ada pembayaran untuk THR ini meningkat signifikan. Nanti diprediksi untuk bulan semester 1 ini juga meningkat signifikan tentunya dengan efek dari pembayaran gaji 13. Kemudian juga untuk belanja barang kinerjanya juga dibanding tahun lalu meningkat ya 35,5%. Nah ini yang menjadi tantangan di kita untuk kinerja belanja modal. Ini sudah terrealisasi 181,86 miliar dari total pagu 884 miliar. Itu terkontraksi 13,6%. Ini karena proses pengadaan dan juga beberapa satker yang pagu dananya ada revisi ya, diperlukan revisi atau automatic adjustment blokir yang ini sedang proses ya untuk bisa dibuka blokirnya dan proses untuk pengadaan. Kemudian untuk transfer ke daerah dan dana desa ini kinerjanya cukup menggembirakan ya, dari total pagu 10,85 triliun sudah terrealisasi disalurkan sebesar 4,19 triliun. Ini sudah terrealisasi 38,62% dan ini meningkat growth-nya 8,37% dibanding tahun yang lalu. Secara umum kinerjanya semuanya meningkat. Menjadi challenge di sini adalah kinerja mengenai penyaluran dak fisik gitu ya. Dak fisik ini terkontraksi 47,7% gitu ya. Karena kemarin ada beberapa perubahan penyusunan
terkait regulasi Peraturan Menteri Keuangan 25 untuk penyaluran dak fisik gitu ya. Dan ini sebagai reminder juga ya, batas waktunya untuk tahap 1 adalah tanggal 22 Juli. Jadi untuk dak fisik ini kita juga tetap optimis dengan meningkatkan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan agar bisa tereksekusi nanti sebelum batas waktunya 22 Juli ini. Tahap 1 semua dak fisik di Provinsi Bengkulu bisa disalurkan. Kemudian untuk dak non fisik ini juga terkontraksi 5,7%. Ini menjadi tantangan juga karena baru terrealisasi sebesar 503,75 miliar dari total bagus 1,438 triliun. Nah ini tentunya kontraksi ini sedikit ini karena memang ada penambahan pagu dibanding periode yang sama di tahun 2023. Kemudian juga yang menjadi perhatian kita adalah mengenai dana insentif fiskal, itu ya. Jadi insentif fiskal ini baru terrealisasi 3,32 miliar dari total pagu 26,59 atau 12,5% dibanding tahun lalu. Dan ini kontraksi ini memang realisasinya kecil dan juga karena pagunya juga jauh ya, kecil dibanding tahun 2023. Dan ini perlu ya perhatian kita semuanya untuk insentif fiskal ini. Ya nanti mudah-mudahan di tahun 2024 ini masih bisa ada tambahan gitu ya. Insentif fiskal ini utamanya diberikan kepada pemerintah daerah yang mulai kinerja yang bagus dalam penurunan angka stunting gitu ya, kemana juga pemerintah daerah yang bisa atau lebih banyak menggunakan produk dalam negeri, dan kemudian dinilai juga pemerintah daerah yang penyerapannya cepat ya untuk belanja daerahnya, plus lagi nanti akan dihitung juga kemungkinan kalau bisa Pemda itu mengendalikan inflasi. Jadi nanti ini angkanya bisa jadi akan berubah nanti di periode berikutnya atau justru mungkin tetap sama. Kemudian untuk realisasi dana desa ini juga cukup mengembirakan ya, kita dengan koordinasi terus dengan seluruh pemerintah daerah ini sudah terrealisasi 53,1% atau lebih dari 50% sampai dengan bulan Mei ini cukup sesuatu yang mengembirakan bagi kita semuanya gitu. Jadi ini ada growth sebesar 21,4%. Bapak Ibu sekalian, masyarakat Bengkulu yang kami hormati, untuk realisasi APBD regional Bengkulu dan dukungan TKD, kita melihat itu ya dari pagu yang ada di APBD, kita cermati total ya provinsi dan seluruh kabupaten ini ada pagu 11,89 triliun gitu ya pendapatan daerahnya. Nah, pendapatan daerahnya ini utamanya berasal dari pendapatan transfer yang dari pemerintah pusat. Ini sudah terrealisasi pendapatannya sebesar 29%. Nah, ini juga yang berikutnya untuk sisi belanjanya APBD, jadi total antara tadi dana transfer TKD plus PAD ini ada total pagu sekitar 12,33 triliun. Ini sudah terrealisasi 3,01 triliun atau 24,4% gitu ya. Dan ini APBD ini ada defisit gitu ya. Dan ini menjadi tantangan ya, istilahnya dari pemerintah daerah perlu juga belanja ini benar-benar diprioritaskan yang dibutuhkan di daerah, dan juga kita dorong agar dilakukan percepatan ya realisasi koordinasi apabila ada hambatan. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, ini kami akan report juga mengenai kinerja pembiayaan yang ada di Provinsi Bengkulu. Yang pertama untuk penyaluran pembiayaan subsidi bunga KUR, kredit usaha rakyat. Ini cukup mengembirakan Bapak Ibu sekalian karena kinerjanya sampai dengan bulan Mei ini sudah disalurkan ya, penyerapan KUR itu sebesar 1,44 triliun. Ini meningkat 50,03% dibanding periode yang tahun lalu, dengan total debitur sebesar 20.671 debitur. Sedangkan untuk penyaluran UMI ini kita mengalami kontraksi. Kalau di beberapa bulan awal bulan kemarin di tahun 2004 kita mengalami juga growth untuk UMI, tapi ini bulan Mei ini menjadi perhatian kami karena ada kontraksi dibanding bulan Mei tahun 2023
di mana angka penyaluran ini baru 12,07 miliar atau turun 37,91% dibanding periode yang sama tahun lalu, dengan total debitur 2.317 debitur. Bapak Ibu sekalian, untuk rincian penyaluran KUR ini kita ini sesuai. Kalau untuk Provinsi Bengkulu ini kita bersyukur ya, arah dari kebijakan kita adalah disalurkan di sektor produksi, yaitu tentunya inline dengan data yang ada di Provinsi Bengkulu, bahwa penyaluran debiturnya banyakkan di sektor pertanian, perburuan, dan kehutanan ya. Di mana debiturnya ada 12.754 dengan nilai penyaluran 886 miliar lebih gitu ya, disusul dengan di sektor perdagangan besar dan eceran. Kemudian dari skema ini juga inline ya, sasarannya banyakkan di skema mikro dengan total debitur sekitar 17.895 debitur dengan nilai sekitar 889 miliar rupiah lebih, disusul skema kecil dan juga super mikro ya. Ini super mikro memang kecil, ini nanti agak sedikit beririsan dengan skema pembiayaan dari ultra mikro gitu. Bapak Ibu sekalian, ini juga dari sisi penyalur lembaga penyalur untuk KUR ini masih tetap didominasi oleh Bank Himbara, Bank Rakyat Indonesia, disusul Bank Mandiri dan juga BSI. Nah, ini dari lembaga-lembaga penyalur ini terus kita monitor agar bisa mencapai target, yaitu lebih tinggi dari penyaluran tahun 2023. Syukur-syukur kembali ke penyaluran 2022 yang sebesar sekitar 4,6 triliun. Ini dengan angka pertumbuhan ini kita juga berharap ya, terus koordinasi, kita harapkan masyarakat UMKM yang perlu pembiayaan KUR mohon segera bisa diakses, dan kalau ketika ada kendala bisa disampaikan ya ke lembaga penyalur maupun di Kementerian Keuangan. Kemudian juga dari tingkat pendidikan ini semakin besar pengakses KUR yang berpendidikan SMU gitu ya. Ini sedikit berbeda dengan tahun lalu yang sebagian besar ada pengaksesnya adalah tingkat pendidikan SD. Tapi ini inline ya, mudah-mudahan penggunaan dana KUR ini akan lebih baik lagi ya, lebih berkualitas dan seluruh UMKM bisa naik kelas. Sedangkan kami report untuk penyaluran ultra mikro ya di Provinsi Bengkulu ini memang ada 3 lembaga penyalur, PNM, Pegadaian, dan juga Reliance, dan utamanya adalah di PNM. Ini ya, ini PNM ini memang sebagai ujung tombak penyaluran ultra mikro di Provinsi Bengkulu ini, dengan total debitur ada 2.274 debitur dengan nilai yang cukup signifikan. Bapak Ibu sekalian, ini juga perlu kita lakukan akselerasi penyaluran UMI gitu ya. Kita dorong ya optimalisasi peran dari 3 lembaga penyalur ini, dan juga bisa jadi dari pemerintah daerah ikut berkontribusi dalam skema penjaminan untuk para debitur ultramikro, dan juga kita terchallenge ya di luar lembaga 3 lembaga ini mungkin perlu ada lembaga lain sebagai mitra, BLU PIP sebagai owner dari pembiayaan ultramikro ini sebagai sebagai penyalur ultramikro ya. Semisal ada koperasi simpan pinjam yang ada di sini yang memenuhi kualifikasi untuk menjadi lembaga penyalur mitra dari BLU Pusat Investasi Pemerintah. Demikian Bapak Ibu sekalian terkait kinerja fiskal ya di Provinsi Bengkulu, yang ada kinerja di kantor-kantor vertikal, kementerian lembaga yang ada di sini, ada kinerja di pemerintah daerah, dan juga ada kinerja mengenai pembiayaan ya, bantuan pembiayaan. Tentunya harapan kita kinerja fiskal ini angka yang cukup signifikan ini bisa benar-benar digunakan ya dengan penuh integritas untuk bisa membangun ya Provinsi Bengkulu gitu ya. Dari angka ini cukup signifikan untuk kita dikelola dengan baik, benar, dan ini tentunya berkat kerjasama seluruh stakeholders pengelola keuangan yang ada di Bengkulu dan juga seluruh masyarakat
di Bengkulu ini. Ya, semoga kita harapkan kinerja di bulan-bulan ke depan sampai dengan akhir tahun 2024 untuk Provinsi Bengkulu akan semakin baik dan semakin maju. Demikian press release kami sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.